Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, baik, kita lanjutkan kembali ya untuk bersenang-senangnya ya. Nah, tadi di pas yang pertama, sesi pertama yang di pembelajaran 3 sudah ya. Nah, ini kita lanjutkan di pembelajaran 4. Sudah siap semuanya? Siap? Siap ya? Baik. Nah, coba kita latih fokus kita ya. Nah, coba kita fokus dulu sebelum kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Coba kita tepuk fokusnya. Oke? Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus. Yes. Allahu Akbar. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah sudah fokus semua ya. Baik, kalau sudah fokus berarti bersenang-senangnya bisa dimulai ya. Bisa? Bisa dong. Baik, kalau begitu coba kita keluarkan kembali untuk buku tematiknya. Kalian bisa buka di halaman 141. Nah, kita akan bersenang-senang kembali ya. Baik, sudah siap? Siap? Anak soleh, mana siapmu? Nah, sudah siap ya? Baik, kalau sudah siap kita akan mulai bersama-sama. Nah, perhatikan baik-baik. Gue akan bacakan teksnya. Nanti kalian bisa perhatikan ya. Baik, di sini mengenal bahan penyusun benda. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah istirahat, Salman kembali belajar. Pak Guru masuk kelas membawa beberapa benda dalam box. Pertama, Pak Guru mengeluarkan bola bekel. Kalian tahu ya bola bekel ya. Nah, kemudian Pak Guru menjelaskan bahwa bola bekel terbuat dari karet sehingga dapat memantul. Permukaan bola bekel itu halus. Kemudian kedua, Pak Guru mengeluarkan pasir. Nah, semua udah tahu ya apa itu pasir ya. Baik, permukaan pasir kasar. Pasir berguna sebagai bahan utama untuk membangun rumah. Baik, benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda. Ciri dan kegunaan tergantung dari bahan penyusunnya. Kemudian selanjutnya di halaman 142, tahukah kamu apa bahan utama pembentuk peluk? Tahukah kamu bahan utama pensil? Nah, itu jadi setiap benda itu memiliki bahan yang berbeda-beda ya. Tentunya juga memiliki permukaan yang berbeda-beda. Tadi Pak Guru sudah menyontohkan. Pak Guru membawa bola bekel. Kalau bola bekel itu berbentuk bulat, terbuat dari karet dan permukaannya halus. Yang kedua yaitu Pak Guru membawa pasir. Nah, pasir itu permukaannya kasar ya. Nah, kalian sudah tahu bentuknya pasir seperti apa. Nah, pasir itu merupakan benda atau sesuatu yang digunakan untuk membangun gedung, rumah, seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya, nah, tahukah kamu bahan untuk membuat utama pensil? Nah, ini pensil ya. Nah, apa bahan utama dari pensil? Kayu. Nah, itu tentunya ada kayunya dan di sini ada pensilnya ya. Itu adalah bahan utama dari pensil. Nah, kemudian di halaman selanjutnya 142 itu adalah hubungan penjumlahan dan pengurangan. Nah, perhatikan di situ ada 3 papan tulis. Nah, kita akan menghubungkan penjumlahan dengan pengurangannya. Pak Guru mengajak siswa memperhatikan hubungan antara penjumlahan dan juga pengurangan. Perhatikan baik-baik yang tertulis di papan tulis. Nah, perhatikan ya. Ini yang tertulis di papan tulis. Nah, di sini ada 34 ditambah 41 sama dengan 75. Ini adalah bentuknya adalah penjumlahan. Nah, kita hubungkan dengan bentuk pengurangan. Di sini 75 dikurangi 34 sama dengan 41. Nah, di sini terhubung
34 dengan 34, 75 dengan 75, 41 dengan 41. Begitu juga dengan seterusnya. Di sini dibalik. 75 dikurangi 41 sama dengan 34. Jadi antara penjumlahan ini dengan pengurangan 2 ini ada hubungannya. Nah, angkanya sama, hanya dibalik-balik saja. Nah, kemudian yang bawahnya juga sama ya, seperti itu ya. Nah, sama. Nah, itu kalian nanti bisa perhatikan lebih lagi bersama ayah bunda kalian ya. Nah, kemudian di halaman 143 bermain mystery box. Nah, di sini di sini kita akan bermain mystery box. Marilah kita bermain mystery box. Jadi, mystery box itu nanti di dalam kotak atau di dalam box itu nanti akan diberi benda, kemudian nanti kalian disuruh megang. Nah, kalian tidak boleh melihatnya, namun hanya memegangnya saja. Nanti kalian diminta untuk menebak benda apa yang kalian pegang itu tanpa melihatnya. Baik, marilah kita bermain mystery box. Guru memasukkan beberapa benda ke dalam box. Box ditutup rapat agar tidak terlihat. Secara bergantian, siswa diminta memasukkan tangan dan meraba salah satu benda yang ada di dalam box. Saat meraba benda, siswa menyebutkan ciri-ciri benda yang dipegangnya. Nanti kalian diminta tuh memasukkan tangan ke dalam box. Nanti setelah kalian memegang benda itu, kalian diminta menyebutkan ciri-ciri benda yang kalian pegang itu seperti apa. Lalu siswa menebak benda yang dipegangnya. Setelah itu benda dikeluarkan untuk membuktikan jawaban siswa. Bermainlah dengan sportif. Anak soleh pasti di sana. Kalian nanti bisa praktekkan ini sama ayah bunda kalian, boleh ya. Nah, nanti kalian boleh siapkan box ataupun benda yang tertutup. Nanti kalian bisa kasih bendanya. Nanti kalian bisa tebak-tebakan sama ayah bunda kalian atau adik kakak kalian. Nah, kemudian di halaman 144, nah itu adalah penghubungan dari hubungan penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, tadi contohnya seperti di halaman 142 ini ya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan atau mengerjakan hubungan penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, perhatikan baik-baik untuk soalnya. Sudah? Nah, kita akan hitung bersama-sama untuk yang nomor 1. Nah, perhatikan di nomor satunya. Yang pertama, maaf. Nah, yang di pertama ini, nah perhatikan ya. Yang pertama yaitu 31 ditambah 22 sama dengan 53. Nah, agar mempermudah itu kalian bisa menghitungnya memakai dengan cara susun ke bawah. Nah, 31 ditambah 22. Ditambah dulu yang satuannya yang belakang. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5 ditambah 5. Jadi 5 ya. Jadi 53, benar ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, yang pengurangannya 53 dikurangi 31. Kita hitung di sampingnya. 53 dikurangi 31. Dikurangi ya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Hasilnya 22. Nah, kita hubungkan 31 dengan 31, 22 dengan 22, 53 dengan 53. Nah, kemudian yang bawahnya kita hitung kembali. 75 sama 41. 75 dikurang 41. Dikurangi ya. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 7 dikurangi 3 sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya 30. 30 berapa? 34. Nah, baik anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, itu untuk pengerjaannya sama ya, seperti yang di halaman 142-nya. Namun di sini ada sedikit perbedaan ya. 75 tadi 75 ya. Di sini dituliskan 75. Nah, 75 dikurangi 41 34. Nah, ya ini yang kalian hubungkan yang hanya yang atas saja ya. Nah, perlu kalian perhatikan di sini kalian lihat tandanya.
Nah, ini yang kalian sering keliru. Nah, kalau tandanya plus itu berarti ditambahkan, kalau min dikurangkan. Ini yang sering Buya jumpai ke kalian. Kalian kurang teliti ketika melihat tandanya, itu dikurangi atau ditambahkan. Nah, nanti kalian bisa dilihat untuk tandanya atau perintahnya seperti apa. Nah, kemudian di halaman 144 yang bawah nih, buatlah penjumlahan dan pengurangan yang menunjukkan hubungan di antaranya seperti contoh di bawah ini. Nah, kalian nanti bisa buat ya. Nah, ini contohnya, nanti kalian bisa buat untuk hubungan penjumlahan dan juga pengurangan. Kalian bebas, angkanya mau berapa saja bebas. Nah, sesuai dengan contohnya. Nah, ini kenapa bisa penghubungan? Itu nanti kalian bisa dihubungkan untuk angka-angka yang sama. Jadi nanti kalian pilih angka yang nanti bisa dihubungkan antara penjumlahan dan juga pengurangannya. Kemudian di halaman 145. Baik, di halaman 145 itu kalian diminta untuk mengidentifikasi benda atau menyebutkan ciri-ciri benda. Nah, di sini sudah ada beberapa benda ya yang digambar ya. Nah, kalian diminta untuk menyebutkan ciri-ciri benda itu. Nah, di sini ada gambar apa? Ada gambar tembok. Nah, tembok itu terdiri dari bata. Nah, kalian yang dilihat adalah batanya ya. Nah, bata itu bentuknya bagaimana? Apakah bulat, apa segitiga, apa persegi panjang, atau segi empat? Kalian tulis. Terus warnanya apa? Di sini warnanya apa? Kemudian permukaannya bagaimana? Kalau batu bata itu bagaimana permukaannya? Kalian tentunya sudah pernah memegang atau melihat ya. Nanti kalian tuliskan di sini. Nah, itu kalian kerjakan sampai halaman 146. Itu kalian diminta untuk mengidentifikasi ciri-ciri benda. Kemudian selanjutnya di sini ada teka-teki silang. Nah, di sini teka-teki silang yaitu dengan soal cerita. Di sini ada pertanyaan mendatar dan juga ada pertanyaan yang menurun. Nah, kalian nanti bisa hitung terlebih dahulu untuk soalnya. Di sini ada soal cerita. Nanti kalian hitung terlebih dahulu. Contohnya ya, Buya kasih contoh yang nomor 1. Di toko buku terdapat 65 kotak pensil. Kotak pensil yang terjual ada 40 buah. Berapakah kotak pensil yang belum terjual? Nah, itu berarti kalau yang ada kotak pensilnya 65. Nah, sudah terjual 40. Terus yang ditanyakan berapa kotak pensil yang belum terjual, berarti dikurangi atau ditambahkan? Dikurangi. Nah, kalian itu 65 dikurangi 40 yaitu 25. Kemudian kalian tuliskan di sini mendatar, berarti ke samping. Nah, seterusnya ya. Namun di sini di pertanyaan yang menurun itu ada sedikit kekeliruan. Nah, itu jumlahnya tidak sama ya. Nanti kalian lingkarin aja. Nah, kalian hitung yang jumlah mendatar saja, tidak apa-apa. Nanti yang nomor 2 menurun sama 4 menurun, kalian tidak usah tulis di kotaknya, nggak apa-apa, cukup diisi aja di sampingnya. Seperti itu ya, paham? Baik. Kemudian benda-benda yang beragam bentuknya dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal. Bentuk lingkaran dimanfaatkan untuk roda karena memudahkan saat menggelinding. Nah, lingkaran itu biasanya untuk roda. Nah, coba kalian bisa bayangkan kalau rodanya kotak, bisa nggak kira-kira menggelinding? Susah ya, misalnya rodanya segi 4 atau persegi panjang seperti ini. Kira-kira gimana? Susah kan? Masa roda seperti ini? Nah, kan susah tuh. Nah, coba kalau kita dengan lingkaran atau bulat seperti itu, tentunya akan lebih mudah ketika menggelinding. Nah, kemudian permukaan segi 4 sering dimanfaatkan untuk benda-benda seperti papan tulis dan juga jendela. Walaupun macam-macam ya, jendela itu ada yang segi 4, tentunya ada yang jendela juga bentuk lingkaran, namun lebih seringnya jendela papan tulis itu berbentuk segi 4. Karena segi 4 memiliki permukaan yang lebih luas dari bentuk lainnya. Nah, kemudian di halaman 148, Allah Maha Pencipta. Allah ciptakan semua benda.
ada yang di bumi. Nah, jadi yang benda semua yang di bumi itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan semua benda yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu." Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi semua yang seisi di dunia ini itu adalah ciptaan Allah. Nah, hukum asal benda-benda adalah suci dan boleh dimanfaatkan, dimakan atau diminum, dan disentuh atau dipakai. Nah, baik anak-anak yang soleh dan solehah, itu tadi untuk pembelajaran 4 ya, untuk tematiknya ya. Baik, nanti kalian bisa cicil untuk mengerjakannya. Nanti yang difoto di halaman 145 saja yang untuk deskripsi benda ya. Itu nanti kalian bisa foto, jadi tidak harus semua yang latihan difoto ya. Baik, itu saja anak-anakku yang soleh dan solehah. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatannya. Jangan lupa kalian harus tetap sholat duha, murojaah, asmaul husnain juga, jangan lupa ya. Nah, tentunya jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, karena itu hukumnya wajib. Sesuatu yang wajib jika ditinggalkan akan berdosa. Nah, kalian kan sudah besar ya, jadi kalau sholat tidak harus disuruh dulu sama orang tuanya baru sholat. Nah, kalian harus punya kesadaran sendiri, kalian sudah besar. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, semoga kita lekas ketemu di sekolahan. Kita sama-sama berdoa semoga semuanya cepat membaik dan bisa lekas ketemu dengan teman-teman kalian juga. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.